Saya di sini akan menjelaskan mengenai penerapan New Public Management di Indonesia, reformasi birokrasi, serta kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu penerapan NPM di Indonesia. NPM merupakan paradigma baru dalam manajemen publik. NPM mengubah perspektif kerja pemerintah menjadi sejajar dengan sektor swasta, itu menurut Den Haag dan Den Haag di 2003. Oleh sebab itu, NPM berkaitan dengan reformasi birokrasi dengan adanya kerjasama pemerintah dan sektor swasta dalam pelayanan publik. Untuk contoh, penerapan NPM Kota Bandar Lampung dalam bidang transportasi. Layanan transportasi publik merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat di kota besar seperti Lampung. Sering terjadi kondisi yang buruk seperti kemacetan lalu lintas, kesemrautan lalu lintas, kendaraan umum yang tidak aman, dan seringnya terjadi perebutan penumpang, saling membalap dan berhenti sembarangan. Oleh sebab itu, pemerintah kota, khususnya di Dinas Perhubungan Kota Lampung, berusaha melakukan perubahan dengan mewujudkan sistem angkutan massal dengan menerapkan angkutan berupa bus rapid transit yang dikenal dengan busway dan diberi nama Trans Bandar Lampung, dan merupakan program unggulan pemerintah yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Dengan adanya penerapan NPM memberikan dampak positif karena masalah yang ada lebih terspesialisasikan dan lebih terperhatikan. Yang kedua, reformasi birokrasi. Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik karena masih banyaknya ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya. Kemudian terjadinya praktek KKN dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan, dan pekerjaan birokrat yang tidak profesional. Untuk melaksanakan fungsi birokrat secara tepat agar pemerintah menjadi lebih baik, maka dilakukan reformasi birokrasi, yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan serta pembaruan tujuan reformasi birokrasi, yaitu untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dari KKN, dan mampu melayani publik tanpa ada keberpihakan. Contoh penerapan reformasi di Indonesia sudah melakukan perbaikan melalui talent management, sertifikasi, kemudian adanya perubahan dalam hal struktur organisasi, serta peningkatan inovasi dalam pelayanan publik. Contoh sederhananya yaitu dahulu suatu dinas mengelola informasi data yang ada dengan cara manual, tetapi sekarang sudah menggunakan teknologi. Yang ketiga yaitu kerjasama pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik. Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana. Namun implementasi kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan karena keberadaan daerah yang kapasitas SDM dan finansialnya tidak memadai. Oleh karena itu, karena tidak adanya finansial yang memadai dan skill SDM yang kurang, mereka membutuhkan kerjasama antara swasta dan pemerintah. Dalam hal ini, pihak swasta memberikan investasi kepada pemerintah agar pembangunan yang ada di daerah berjalan dengan baik. Selain itu, melalui swasta dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, karena dalam hal ini pemerintah juga bisa melaksanakan fungsi kontrol terhadap sektor swasta yang terlibat dan harus saling menguntungkan. Inti dari kerjasama yang ini yaitu untuk saling menguntungkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.